sedang berada di University Science Malaysia (USM). Thank you for joining today, Diba. Dan teman-teman sekalian, selamat datang di ISMA Preparation Setting Jumat tanggal 24 Februari 2023. Mari kita buka sesi pagi ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, agenda hari ini akan kami sampaikan. Yang pertama adalah nanti akan ada presentasi dari kami, dari Office of International Affairs. Kemudian nanti kita ada sesi tanya jawab yang nanti juga dibantu oleh Diba ya. Diba mohon bantuannya nanti kalau ada pertanyaan teknis yang menyangkut tentang ISMA begitu, mohon ikut membantu. Dan terakhir nanti juga Diba akan kita beri kesempatan untuk menyampaikan atau motivasi teman-teman yang mau mendaftar ini. Jadi biar terwujud semangatnya untuk mengikuti program ISMA ini. Oke, sepertinya kamera saya agak bermasalah ya. Kamera saya agak bermasalah. Ya, minta tolong di share screen ya, Mbak Cina, yang presentasi. Ya, bisa terlihat ya teman-teman semua di layarnya masing-masing. Kami ucapkan selamat pagi, selamat bergabung di sesi persiapan ISMA 2023 bagi mahasiswa Unisula yang akan mengikuti program ISMA 2023. Next, please. Ya, untuk outline-nya yang pertama akan kita sampaikan dulu informasi umum perihal ISMA 2023. Kemudian kita akan membahas eligibility atau persyaratan, kemudian kebutuhan dokumen dan langkah-langkah yang harus teman-teman ambil for the next step begitu ya untuk proses pendaftaran ISMA. Oke, sebelum kita mulai ada berita yang menggembirakan ya bagi kita bahwa registration period-nya untuk ISMA itu diperpanjang hingga 8 Maret 2023 yang tadinya di 1 Maret 2023. Jadi kita masih punya waktu sekitar 1 pekan lebih sedikit begitu ya untuk pendaftaran di ISMA. Kemudian berikutnya. Secara umum, Indonesian International Student Mobility Awards atau ISMA adalah program kampus merdeka dengan skema beasiswa dari Kemendikbudristek untuk membiayai mahasiswa Indonesia dalam program mobilitas selama 1 semester di universitas terkemuka dalam negeri. Jadi seperti yang disampaikan bahwa program ini merupakan program flagship dari Kemendikbudristek untuk program kampus merdeka, di mana teman-teman akan dikirim untuk student mobility ya selama 1 semester di universitas-universitas terkemuka yang bekerja sama dengan ISMA begitu. Nah, program ISMA ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada mahasiswa Indonesia tentang keragaman akademik, sistem pendidikan, kemudian mata kuliah, grading dan lain sebagainya tentang akademik, tapi juga selain itu juga terkait budaya internasional karena dengan semakin terbukanya era disrupsi informasi ini ya, jadi terkoneksi, terhubung, kemudian berinteraksi dengan mahasiswa lain ataupun orang lain di belahan bumi manapun itu sudah menjadi hal yang biasa. Nah, makanya kemampuan multicultural skills itu benar-benar harus teman-teman asah untuk menghadapi dunia ke depan yang semakin terbuka, semakin terkoneksi, dan kita akan semakin banyak bertemu dengan banyak orang begitu di platform apapun.
Kemudian berikutnya. Nah, kita masuk ke persyaratan ya. Jadi asumsi saya teman-teman yang ikut hari ini adalah yang akan mendaftar ataupun yang hanya nonton pun nggak jadi masalah ya. Tapi bagi teman-teman yang akan mendaftar di ISMA 2023, setidaknya coba di checklist ada sekitar 14 persyaratan. Yang pertama, terdaftar sebagai mahasiswa aktif jenjang S1 perguruan tinggi dalam negeri di bawah Kemendikbudristek. Jadi dicek ya di PDDiktingnya ya, mahasiswa aktif apa enggak, begitu dicek lagi. Kemudian yang kedua, merupakan warga negara Indonesia yang menetap di Indonesia dan tidak memiliki kewarganegaraan ganda. Jadi pastikan WNI, dipastikan dengan paspor, dan tidak dan sekarang tinggal di Indonesia, tidak sedang berdomisili di luar negeri, dan tidak memiliki status kewarganegaraan ganda. Jadi hanya warga negara Indonesia begitu. Kemudian sedang menempuh pendidikan di semester 4 atau 6 jenjang S1 saat mendaftar. Ini tidak bisa ditawar-tawar ya, jadi nggak usah ada pertanyaan. Saya semester 2 bisa ikut apa enggak, Pak? Itu jangan ditanyakan ya, karena memang ISMA hanya untuk mahasiswa S1 di semester 4 atau 6 di saat mendaftar. Kemudian yang keempat, batas usia maksimal adalah 23 tahun pada 1 Juli 2023. Kemudian yang nomor 5, tidak pernah mengambil cuti semester selama berkuliah. Silahkan dicek di pendidik masing-masing apakah ada cuti semester selama berkuliah di Unisula begitu. Kemudian yang nomor 6, tidak pernah mengikuti kegiatan mobilitas internasional secara fisik, termasuk summer winter program, internship, exchange, credit mobility, sit-in, dual atau double degree selama berkuliah. Jadi background-nya adalah kalau teman-teman yang sudah pernah melakukan kegiatan mobilitas internasional fisik, itu berarti teman-teman sudah pernah punya pengalaman sebelumnya. Jadi program ini itu benar-benar ditujukan untuk teman-teman yang belum punya kesempatan untuk mengikuti mobilitas internasional sebelumnya. Kemudian nomor 7 itu memiliki IPK minimal 3,0 dari skala 4,0 dibuktikan dengan transkrip akademik yang terakhir. Kemudian berikutnya, ini memiliki nilai sertifikasi bahasa Inggris yang cukup, yaitu minimal IELTS 6,0, TOEFL IBT 78, dan Duolingo English Test 100. Nah, kalau yang syarat nomor 8 ini adalah prasyarat dari ISMA-nya ya teman-teman semua. Jadi syarat untuk mendaftar di ISMA. Tapi di masing-masing universitas tujuan itu beda-beda ya. Bahkan ada juga yang tidak menerima beberapa jenis tes. Jadi bisa jadi mereka hanya menerima IELTS, hanya menerima TOEFL, ataupun bisa tiga-tiganya. Itu memang kebijakan masing-masing dari universitas tujuan. Jadi teman-teman pastikan ketika mapping atau melihat universitas tujuan yang akan didaftari begitu ya, dicek sertifikat bahasa Inggris yang diterima oleh mereka. Ya, itu berapa skornya dan apa saja. Itu juga bisa menjadi mapping tingkat persaingan nilai bahasa Inggris teman-teman. Jadi kalau memang contoh di Cambridge atau di Yale yang mensyaratkan IELTS dan TOEFL IBT tinggi, itu lebih baik kita sesuaikan dengan kemampuan kita begitu ya. Jangan dipaksakan mendaftar di universitas yang persyaratannya sangat tinggi dengan persaingan yang begitu ketat. Lebih baik kita kalau memang ingin ikut ini, cari universitas-universitas yang sekiranya potensi mapping persaingannya itu tidak terlalu ketat. Kemudian nomor 8, dinominasikan oleh ketua program studi masing-masing dan diketahui oleh kepala kantor urusan internasional. Ini ada formnya tersendiri, nanti akan kita tunjukkan bahwa teman-teman harus dinominasikan oleh kaprodi masing-masing ya, dan diketahui oleh kepala kantor urusan internasional atau OIE Unisula. Kemudian nomor 10, tidak menerima biaya hidup atau tunjangan hidup atau jenis beasiswa lainnya dari Kemendikbudristek dan LPDP selama mengikuti program ISMA. Jadi tujuannya adalah agar tidak double funding ya. Jadi sudah dapat, kalaupun diterima di ISMA, sudah dapat dari ISMA, masa dapat dari sumber pendanaan yang sama, itu tidak diperbolehkan atau tidak diperkenankan.
Kemudian nomor 11, tidak mengikuti program kampus merdeka lainnya selama mengikuti program ISMA. Jadi ketika mengikuti ISMA, ketika diterima, itu tidak diperkenankan mengikuti program kampus merdeka yang lain, agar teman-teman bisa fokus mengikuti belajar dan bersosialisasi di sana dengan baik. Kemudian mengikuti tidak lebih dari satu program flagship kampus merdeka sebelum mendaftar program ISMA. Jadi pastikan ya teman-teman tidak pernah mengikuti lebih dari satu program flagship kampus merdeka. Ya, dicek ada program-program flagship Kemendikbudristek ya. Jadi apabila teman-teman yang ikut, yang pertama dicek sudah berapa kali ikut. Kalau lebih dari satu, berarti sudah tidak diperkenankan karena maksimal hanya pernah satu kali gitu. Kemudian nomor 13, tidak pernah melanggar hukum yang berlaku di Indonesia. Kemudian yang terakhir adalah bersedia untuk menaati seluruh aturan dan mengikuti seluruh kegiatan yang ditetapkan oleh program ISMA. Jadi setidaknya itulah 14 prasyarat atau eligibility yang harus teman-teman cek and recheck, checklist ke masing-masing apakah sudah memenuhi syarat untuk mendaftar ke program ISMA 2023 ini. Itu untuk prasyaratnya. Kemudian selanjutnya, nah ini kami ambil dari lamannya ISMA ya. Jadi ada untuk mendaftar saja itu ada setidaknya 6 dokumen yang dibutuhkan yang nantinya akan teman-teman unggah atau upload di portalnya ISMA. Yang pertama adalah statement letter, sign and seal by applicant's parents. Jadi ini adalah nomor 1 adalah surat pernyataan yang bermeterai dan ditandatangani oleh applicant's parent, ya, jadi orang tua. Nanti kami tunjukkan formnya. Kemudian yang kedua itu adalah statement letter, sign and seal by head of department and head of international office or other relevant position. Jadi syarat yang kedua adalah surat keterangan yang bermeterai dan ditandatangani oleh kepala atau ketua program studi yang dimana mereka menyetujui nominasi teman-teman, begitu. Formnya juga sudah ada, nanti kita tunjukkan. Dan kepala kantor urusan internasional atau kepala OIE Unisula. Itu ada dokumen yang harus ditandatangani oleh kedua orang tersebut atau kedua PIC tersebut. Kemudian kebutuhan yang dokumen nomor 3 yaitu adalah statement of recipient of KIP or Bidik Scholarship. Dokumen nomor 3 ini hanya diperuntukkan untuk teman-teman yang menerima beasiswa KIP atau bidik misi. Jadi tetap boleh ikut, tapi harus bikin statement of recipient ini. Jadi kalau sejauh yang saya tahu, ketika program ISMA nanti fundingnya akan di stop terlebih dahulu untuk KIP atau bidik misi, agar teman-teman bisa ikut ISMA dan fundingnya itu dari LPDP yang khusus untuk ISMA. Jadi seperti yang saya sampaikan, agar tidak terjadi double funding. Kemudian nomor 4 itu ada statement of confirming participation in the MBKM flagship program by the MBKM Management Unit of Home University. Jadi ini adalah surat konfirmasi tentang keikutsertaan mahasiswa dalam program flagship MBKM, ditandatangani oleh MBKM Management Unit di Unisula. Kalau di Unisula sendiri, yang akan menandatangani adalah Bapak Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Kerjasama. Bagaimana cara mendapatkannya? Teman-teman bisa klik di link yang ada, sid/isma platform ya. Nanti di situ ada beberapa kolom yang harus diisi, keterangan-keterangan dan lain sebagainya. Untuk nantinya kami buatkan dari OIE, akan coba buatkan dan minta tanda tangan Pak Wakil Rektor 1. Jadi teman-teman hanya mengisi di Google Form-nya saja. Kemudian kebutuhan dokumen yang kelima yaitu English Proficiency Certificate, seperti yang kita bahas tadi. Ada IELTS, TOEFL IBT, Duolingo, TOEIC hanya sebagian kecil ya, tapi yang banyak dipakai itu adalah IELTS, TOEFL IBT, dan Duolingo.
Untuk syarat ISMA-nya ada 3 yang pertama disebut. Kemudian jangan lupa sekali lagi cek kebutuhan dari masing-masing host university atau universitas tujuan. Karena persyaratan di masing-masing host university itu berbeda, tidak sama. Kemudian kebutuhan dokumen yang terakhir yaitu academic transcript atau transkrip dalam bahasa Inggris. Itu setidaknya 6 dokumen yang harus teman-teman siapkan sebelum mendaftar ke portal pendaftaran ISMA. Kemudian lanjut. Nah, ini untuk next steps-nya yang perlu teman-teman lakukan. Yang pertama tentu saja cek website ISMA ya, pelajari calon universitas tujuan, baik tujuan pertama ataupun kedua, kemudian perhatikan persyaratan yang diberikan atau yang dicantumkan oleh universitas tujuan tersebut dan mata kuliah yang ditawarkan, ya. Dan juga itu jangan lupa tes English Proficiency Test-nya disiapkan. Kemudian yang kedua, konsultasi dengan orang tua. Dapatkan tanda tangan persetujuan sesuai format dokumen 1 tadi yang parent consent itu ya, parents applicant itu ya, applicant's parent. Kemudian selanjutnya konsultasi dengan kaprodi masing-masing. Yang pertama tentu terkait rencana teman-teman ikut ISMA. Kemudian tentang mata kuliah yang diambil. Apakah mata kuliah tersebut dipastikan harus bisa direkognisi di program studi masing-masing setelah teman-teman pulang nanti. Jadi memang gerbang nomor 1 setelah orang tua itu adalah kaprodi dulu, karena kaprodi yang berwenang memberikan rekomendasi kepada teman-teman boleh ikut atau enggak dari sisi akademiknya ya. Jangan sampai jangan sampai ikut tapi tidak bisa direkognisi. Jadi nomor 1 memang konsultasi dengan kaprodi untuk mendapatkan nominasi begitu. Dapatkan tanda tangan persetujuan sesuai dengan format dokumen yang nomor 2. Itu yang nomor 3. Kemudian yang terakhir, isi ISMA Preparation Form OIE Unisula yang link tadi ya, SID ISMA Prep Form. Kemudian setelah mengisi bisa datang ke kantor OIA untuk mengambilnya ya. Jadi karena secara resmi Jumat ini, hari ini baru kami proses yang sudah mengisi, jadi insya Allah yang sudah mengisi dari Jumat akan kami siapkan di hari Senin, sambil membawa itu ya, form yang tadi ditandatangani ketua program studi, karena kan ada butuh tanda tangan kepala OIE juga. Jadi syaratnya untuk mengambil dokumen yang bertanda tangan Pak WR1 tersebut adalah teman-teman sudah ke Kaprodi terlebih dahulu ya. Sudah dapat tanda tangan Kaprodi terlebih dahulu, kemudian ke kantor OIA untuk minta tanda tangan kepala OIA dan untuk meminta surat dari wakil rektor 1 tersebut. Begitu ya teman-teman semua, itu untuk langkah berikutnya. Sekarang kita akan cek dokumennya. Minta tolong di dokumen nomor 1. Ya. Ini adalah surat pernyataan orang tua dan calon penerima beasiswa program ISMA jalur sarjana tahun 2023. Ini diisi nama masing-masing ya, nama TTL, kemudian NIK, KTP, pekerjaannya, kemudian ini adalah untuk orang tua, yang mengisi di sini adalah orang tuanya. Nama orang tuanya, kemudian tempat tanggal lahir, nomor induk, itu ya NIK-nya itu ya di KTP, pekerjaannya apa, kemudian alamat sesuai KTP apa, alamat domisilinya di mana, dan menyertakan nomor telepon. Kemudian di itu tinggal coret salah satu orang tua atau wali dari mahasiswa yang bertantangan di bawah ini. Ini baru diisi identitasnya teman-teman semua yang mau mendaftar. Nama, TTL, NIK, alamat domisili, nomor telepon, nomor mahasiswa itu
NIM-nya ya berarti ya. Kemudian prodi, jenjang studinya, kemudian perguruan tinggi asal, perguruan tinggi tujuan, dan negara tujuan. Kemudian ke bawah, itu ya, ada beberapa poin, nanti tolong dibaca sampai selesai ya, karena itu adalah syarat-syarat yang harus dipatuhi ya teman-teman ya, dan diketahui oleh kedua orang tuanya begitu. Kemudian sampai bawah sendiri, nah ini dikasih nama kota, tanggal, bulan, tahun, kemudian orang tuanya siapa, ditulis nama lengkapnya, jangan lupa dibubuhi atau ditempeli materai 10.000. Kemudian di sebelah kiri itu silahkan saya tulis nama lengkap teman-teman dan ditandatangani. Ya, itu untuk dokumen yang pertama tentang parent consent, gitu ya, tentang yang dari orang tua. Kemudian untuk dokumen kedua, ini dokumen kedua ya, dari atas teman-teman, ini dokumen nomor 2 ini adalah yang dikeluarkan oleh program studi masing-masing ya. Jadi dari atas itu sudah ada formatnya ya, minta tolong disampaikan ke kaprodi masing-masing. Jadi suratnya itu dari kaprodi atau dari fakultas. Jadi dikasih kop, logo dan nama perguruan tingginya sesuai dengan kop Unisula. Kemudian nomor dan lampiran juga menyesuaikan dari program studi masing-masing. Kepada ketua program ISMA, kemudian turun ke bawah, yang bertanda tangan di bawah ini adalah ketua program studinya teman-teman masing-masing ya, namanya siapa, kemudian NIK-nya Unisula berapa, begitu dicantumkan di situ. Kemudian bertindak untuk dan atas nama program studinya, fakultasnya apa, perguruan tingginya Unisula. Kemudian masih ke atas lagi gitu. Ya, poin-poinnya memberikan rekomendasi kepada mahasiswa tersebut untuk mengikuti program ISMA, kemudian mengakui mata kuliah beserta codingnya dengan memberikan kredit setara 20 SKS untuk program ISMA. Kemudian yang ketiga adalah mengikuti ketentuan program ISMA dan mendukung suksesnya pelaksanaan program Kampus Merdeka. Kemudian turun ke bawah ada 2 yang bertanda tangan. Yang kanan itu adalah yang membuat pernyataan, yaitu ketua program studi apa masing-masing diisi ya. Kemudian ditempel materai, kemudian bawahnya namanya siapa dan NIK-nya. Kemudian di sebelah kanan itu untuk kepala kantor urusan internasional itu bisa diisi itu teman-teman. Untuk nama dan NIK-nya bisa dilihat. Nanti untuk dokumennya juga akan kita share di chatbox setelah ini ya. Itu ya. Kemudian masuk ke lampirannya. Ini jangan lupa tetap diberi logo atau kop surat ya. Kemudian nomornya sudah di atas, tanggalnya juga tanggal sudah di atas. Kemudian ini daftar mahasiswa calon peserta sarjana 2023. Nah, ini bisa jadi kolektif, bisa jadi sendiri-sendiri. Jadi kalau teman-teman memang mengurusnya secara bersama-sama, sesama pendaftar ISMA di prodi masing-masing, bisa dijadikan satu. Nama mahasiswanya siapa, perguruan PTN tujuannya mana, yang pertama ataupun kedua, negara tujuannya mana, mata kuliahnya apa yang diambil. Kemudian mahasiswa kedua siapa, mahasiswa ketiga siapa, dan seterusnya. Tapi boleh juga daripada kalau memang tidak diurus bersama-sama, mengurus sendiri-sendiri, bisa jadi diisi nama teman-teman saja, itu tidak jadi masalah. Jadi ISMA sepengetahuan kami dan sudah kami konfirmasi itu fleksibel untuk yang lampiran ini. Boleh bersama-sama, yaitu diisi diisi satu mahasiswa, yaitu nama teman-teman aja, atau kalau ada mahasiswa lain dari prodi teman-teman yang ikut mendaftar, dijadikan satu juga tidak jadi masalah. Ya, itu hanya opsi dan fleksibilitas dari ISMA. Kemudian jangan lupa dikasih nama kota, tanggal, statusnya adalah kaprodi program studi apa, tanda tangan dan stempel ya, jangan lupa ya, tanda tangan plus cap, nama pejabatnya siapa dan NIK-nya berapa.
Itu untuk dokumen nomor 2. Kemudian selanjutnya untuk dokumen nomor 3, ini adalah bagi teman-teman yang menerima beasiswa bidik misi atau KIP. Itu bisa diisi identitas teman-teman, nama, TTL, NIM, KTP, nomornya ya, alamat domisili, nomor telepon, perguruan tinggi asal, perguruan tinggi tujuan, dan negara tujuan. Dengan ini menyatakan sebagai penerima beasiswa bidik misi atau KIP begitu. Kemudian di sini tanda tangannya juga ada 2, pembuat pernyataan yaitu mahasiswa yang bersangkutan yang akan mendaftar sama kaprodi masing-masing. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan kaprodi itu sangat banyak. Jadi teman-teman memang sudah seharusnya berkonsultasi dulu, berkoordinasi dulu dengan Bapak Ibu Kaprodi sebelum mendaftar program ISMA. Itu untuk dokumen yang ketiga. Kemudian untuk dokumen yang keempat, nah ini adalah surat keterangan status kepesertaan mahasiswa pada program Kampus Merdeka Kemendikbudristek. Ini surat ini nanti kami yang membuatkan dari KUI, dari OIE yang membuatkan. Makanya kami minta teman-teman untuk mengisi Google Form yang telah kami buat di SID /ISMA platform gitu ya. Diisi nanti akan kami isi. Cuman kami butuh data, tolong bawah. Ya, naik sedikit. Naik lagi sedikit. Ya, nama, kemudian NIM-nya, nomor KTP, alamat domisili, nomor telepon, dan program studi. Kemarin di form yang pertama itu kami belum mencantumkan kolom unggah KTP ya, tapi per kemarin sore itu sudah kami cantumkan kolom nomor KTP. Jadi bagi teman-teman yang sudah kadung mengisi form tersebut tapi belum ada opsi upload KTP, jangan khawatir, nanti kami japri, kami minta nomor KTP dan alamat domisilinya. Jadi bagi teman-teman yang baru akan mengisi hari ini, itu sudah ada kolom untuk upload foto KTP. Jadi silakan diupload, tapi bagi teman-teman yang sudah terlanjur upload kemarin sebelum kolom upload KTP kami sertakan, tidak usah khawatir, nanti akan kami hubungi via WhatsApp. Itu form ini nanti akan kami buat sekali lagi bertanda tangan Pak Wakil Rektor 1 dan bisa diambil di kantor kami di Biro Rektor lantai 2 dengan membawa dokumen yang tadi sudah ditangani oleh Kaprodi-nya. Itu syaratnya. Jadi kalau ke sini belum bawa persetujuan dari Kaprodi, tidak akan kami berikan karena gerbangnya yang pertama adalah dari Bapak Ibu Kaprodi masing-masing. Begitu untuk dokumen yang keempat. Kemudian itu saja sepertinya untuk penjelasannya ya. Habis ini kita akan buka Q&A bagi teman-teman yang barangkali ada yang ingin ditanyakan terkait dengan teknis pendaftaran ISMA. Begitu, terima kasih, presentasi saya akhiri di sini. Silakan bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan. Apakah ada pertanyaan, teman-teman? Pak izin bertanya. Ya, silakan. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas presentasi yang tadi Bapak sampaikan. Sudah cukup lengkap sekali. Saya mau nanya Pak, berarti langkahnya itu bagi yang belum punya tes TOEFL atau Duolingo seperti itu. Jadi langkah pertamanya kita tes dulu baru daftar atau daftar dulu baru kita melengkapi dokumen atau gimana? Terus untuk yang tes TOEFL dan Duolingo itu, apakah kita menyesuaikan sama universitas yang akan kita daftar dulu atau bagaimana? Ya, terima kasih Arvinda. Tentu saja hal yang salah satu yang paling penting itu kan English Language Proficiency Test ya. Jadi kalau karena duluan yang dikerjakan paralel. Maksudnya
satu, teslah dulu, milih salah satu dari tiga itu sesuai dengan kemampuan masing-masing ya. Maksudnya kita semua tahu tes IB, TOEFL, IBT, IELTS itu biayanya mahal sampai 3 juta sekian gitu. Tapi yang biasanya dipakai oleh teman-teman itu adalah Duolingo English Test. Jadi cek harganya, kalau memang menurut teman-teman masih terjangkau untuk digapai dan memang ingin untuk ISMA dan siap investasi untuk itu, tes saja. Langsung tes Duolingo, hasilnya berapa, baru teman-teman sesuaikan dengan universitas tujuan yang didaftari. Jadi nomor satu, pastikan dulu skor English Proficiency Test-nya teman-teman itu berapa. Jangan sampai kita sudah punya ancang-ancang udah mau daftar Harvard, udah apa ini Cambridge begitu ini, tapi ternyata nilai English Proficiency Test kita IELTS atau TOEFL atau DET Duolingo English Test kita agak rendah ya, jangan begitu. Maksudnya sesuaikan dengan kemampuan hasil tes bahasa Inggris kita, baru teman-teman bisa mulai mapping universitas mana yang akan kita tuju dengan skor kita yang sedemikian itu. Itu Arvinda terkait dengan English test begitu. Oh, baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Saya juga ingin mengundang Diba. Can you hear me, Diba? Iya Pak, halo Pak. Maaf Pak, keputus. Oh iya. Diba bisa share nggak dulu tesnya, tes apa yang dipakai, kemudian saat pendaftaran bagaimana? Iya Pak, baik Pak. Terima kasih. Waktu dulu saya ambil tes Duolingo karena yang pertama waktu pendaftaran ISMA itu saya niat daftar ISMA dan dikasih izin orang tua itu agak mepet dari penutupan pendaftaran ISMA itu udah sekitar H-10 atau H-14 gitu, pokoknya sekitar 2 mingguan gitu. Itu saya baru memutuskan buat daftar ISMA. Dan kan nggak ada persiapan untuk punya uang yang lebih, sehingga saya nggak bisa daftar tes TOEFL ataupun TOEIC gitu. Akhirnya di situ posisinya saya juga lagi bokek nih, jadi saya ambilnya tes Duolingo gitu. Terus buat teman-teman, jangan khawatir, buat pengalaman aku kemarin ketika aku udah berhasil tes Duolingo-nya, saya minta reimburse ke fakultas. Jadi kalau tes Duolingo itu kan sebesar 700.000 sekian ya. Nah, setelah tesnya itu keluar, terus saya daftar ISMA segala macam, terus saya dinyatakan lolos dari ISMA, kemudian saya minta reimburse ke fakultas, dan alhamdulillah uang 700.000 sekian itu di reimburse sama fakultas. Jadi mungkin teman-teman bisa mengajukan ke fakultas. Begitu pula sama teman saya yang satunya dari psikologi juga, itu dia juga nggak lolos ISMA, tapi ambilnya Duolingo juga, itu juga tetap di reimburse sama fakultas gitu. Dan saya dengar juga kalau dari fakultas-fakultas lain biasanya ada yang memberikan beasiswa Duolingo dulu ke teman-teman gitu. Jadi yang mau daftar ISMA bisa tektokan dulu sama kaprodinya, benar banget kata Pak Rio gitu. Siapa tahu ada reimburse atau ada bantuan-bantuan yang dikasih sama kaprodinya gitu. Itu untuk tes Duolingo-nya. Nah, setelah tes Duolingo-nya keluar, saya sesuaikan lagi sama universitas yang ingin saya tuju. Waktu dulu itu pengalaman saya itu pilihan satu saya itu adalah Hanyang University, kemudian pilihan keduanya itu USM gitu kan. Dan alhamdulillah semuanya lolos karena Hanyang sama USM itu menerima Duolingo dan skor minimalnya itu adalah 100, di mana kemarin itu kalau saya nggak salah ingat tuh saya dapatnya 125 atau 130-an gitu. Nah, itu alhamdulillah saya lolos dari batas minimumnya Hanyang dan USM gitu. Akhirnya udah tahu nih, udah lolos dari batas tersebut, saya beranikan diri buat daftar daftar Hanyang dan juga USM begitu. Begitu Pak untuk masalah tes-tes bahasa Inggrisnya. Thank you Diba. Berarti saya memastikan bahwa tes dulu ya Diba ya. Tes dulu, skornya berapa baru kita sesuaikan dengan universitas tujuan yang akan kita daftari begitu ya. Betul Pak, betul. Sip. Sama info tadi yang dari Diba ya tentang reimburse itu sekali lagi disesuaikan dengan kemampuan prodi dan fakultas masing-masing ya. Bisa jadi tidak berlaku di semua fakultas, di semua prodi pun bisa. Tapi coba ditanyakan dulu ke prodi masing-masing. Kalau saya tes, apakah ada kemungkinan untuk di reimburse Pak?
Bu, begitu. Jadi ditanyakan dulu, bukan kita nagih. Tolong di-reimburse, tapi ditanyakan, ya, ditanyakan. Begitu. Ada lagi pertanyaan, teman-teman? Apakah masih ada pertanyaan? Apakah sudah jelas, siap mengurus semua dokumen dan langsung mendaftar? Assalamualaikum, izin bertanya. Oke, sebentar ya. Ini barusan ada yang angkat tangan. Rizda setelah ini ya. Pertama Muhammad Solehuddin dulu, silahkan. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Saya mau izin bertanya ke Kak Diba. Ini Kak Diba, kan sebelumnya itu untuk persyaratan di ISMA pastinya nggak cuma seperti pendaftaran bahasa Inggris, kemudian berkas-berkas yang lain, terus itu harus ada seperti mungkin pengalaman organisasi, kemudian prestasi-prestasi juga. Nah, dari situ mungkin prestasi apa sih atau ada minimalnya nggak sih Kak, kayak sertifikatnya atau prestasi minimal nasional atau kabupaten gitu Kak? Mungkin bisa dijelaskan sedikit Kak tentang prestasi ini Kak. Baik, terima kasih. Baik, Pak Rio. Izin menjawab ya, Pak. Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi untuk prestasi, achievement, terus organisasi, dan lain sebagainya. Ini beragam banget ya, bervariasi banget. Soalnya ketika keterima ISMA, itu aku sama teman-teman aku banyak diskusi, terus kita banyak membandingkan CV kita, portofolio kita itu gimana. Dan ada juga teman-teman aku yang prestasinya, wah segunung deh, sampai internasional, apa segala macam. Ada juga teman-temanku yang ternyata nggak pernah ikutan lomba, dia cuma punya pengalaman organisasi aja, jadi bervariasi itu. Aku juga nggak tahu dalamnya ISMA gimana cara mereka menyeleksinya, tapi yang pastinya kalau misalkan teman-teman pada saat ini memang hanya punya pengalaman organisasi itu nggak apa-apa, nggak usah takut untuk daftar. Misalkan teman-teman cuma punya pengalaman achievement-nya nggak ada yang nyampe internasional juga nggak apa-apa gitu. Kalau pengalaman aku kemarin, itu aku masukin achievement aku yang secara nasional aja. Soalnya emang achievement aku baru nyampe situ, belum ada yang nyampe internasional gitu. Contohnya adalah kemarin aku masukin achievement aku di bidang pendanaan PKM gitu. Nah, yang penting adalah yang mau aku state banget nih ke teman-teman adalah yang penting yang teman-teman masukin di CV nanti kan waktu ISMA nanti ada beberapa tahap pendaftaran, nanti teman-teman bakal ketemu nih disuruh ngisi CV. Jadi udah ada template-nya dari ISMA di portalnya, teman-teman tinggal isi aja tuh achievement-nya teman-teman, organisasinya apa aja itu tinggal diisi. Dan juga di esai. Yang penting adalah teman-teman nge-state dan nge-mention achievement dan organisasi itu adalah yang benar-benar teman-teman kuasai dan benar-benar teman-teman hadiri, yang benar-benar teman-teman aktif di dalamnya. Karena apa? Karena nanti misalkan amin ya, semoga lolos semua nih ke tahap interview ya. Nanti ketika di interview itu interviewernya kan beda-beda. Ada yang nanyain, ada juga yang enggak. Nah, kebetulan waktu aku interviewernya tuh nanyain detail banget. Aku kan nge-mention bahwa aku tuh dapat pendanaan PKM 2 kali dan dua-duanya itu ditanyain sama interviewernya waktu penelitian 2021 apa penelitiannya gimana, tahun 2022 gimana penelitiannya. Dan kebetulan ini nggak tahu rezeki atau ini nggak tahu apa ya, hal yang baik atau enggak, kebetulan dosen yang nge-interview aku tuh adalah dosen yang benar-benar berpengalaman di bidang penelitian. Jadi ketika aku jelasin metode penelitiannya apa segala macam, dosen ini ngeh, dan alhamdulillah karena aku benar-benar aktif di dalamnya, akhirnya dosennya itu bisa memvalidasi bahwa apa yang aku katakan itu betul dan itu jujur gitu. Jadi saran aku adalah teman-teman, it doesn't matter achievement-nya sampai tingkat apa, yang penting state dan mention kegiatan atau achievement-nya emang benar-benar teman-teman kuasai. Karena kita kan sebagai mahasiswa pasti banyak ya ikut organisasi. Kadang ikut organisasi yang ini nggak aktif di sini, atau kadang jarang masuk, jarang ikutan di sini. Jadi kita nggak benar-benar tahu nih dalamnya gimana. Nah, jangan cuman kayak biar kelihatan keren aja nih organisasinya banyak. Jangan cuman karena kayak gitu teman-teman masukin semuanya itu, jangan. Jadi masukin yang benar-benar teman-teman kuasai, teman-teman pede akan hal itu, dan teman-teman benar-benar aktif di situ. Karena nggak ada yang tahu nanti bakal ditanyain sama interviewernya atau enggak gitu. Tadi siapa yang nanya? Solehuddin gitu. Jadi it doesn't matter tingkatnya kayak mana, yang penting pede aja dan state
achievement dan kegiatan yang benar-benar kamu ikutin, begitu. Semoga bisa menjawab. Baik, terima kasih Kak atas jawabannya. Oke, sama-sama. Thank you Diba. Berarti poin be genuine ya, harus seasli mungkin ya ketika mengisi CV kita yang merupakan selling point kita masing-masing ya. Jadi masing-masing teman-teman punya selling point sendiri-sendiri ya untuk diterima di ISMA. Jadi benar-benar sertakan kegiatan yang benar-benar teman-teman ikuti, yang paham di dalamnya ya. Seperti share dari Diba tadi bahwa benar-benar ditanyain, ada yang benar-benar ditanyain apa yang teman-teman tulis di CV-nya masing-masing ya. Jadi apa ya? Ada satu quote begitu. Kalau belum bisa melakukan hal yang luar biasa, itu melakukan hal kecil tapi secara luar biasa. Ya, jadi it doesn't matter pengalaman kita organisasinya apa, tapi coba tuliskan hal-hal apa yang teman-teman pelajari dari organisasi itu yang terlibat, yang bisa dijadikan selling point teman-teman semua untuk mengisi CV-nya di apa portal ISMA itu. Oke, kemudian ke Rizda tadi, silahkan Rizda. Oke, terima kasih. Apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar. Oke, saya akan tanya ke Kak Dipa ya Kak. Mohon maaf sebelumnya kalau pertanyaannya agak banyak. Mau tanya Kak, kan Kakak pakai DET tes ya. Nah itu kan kata Kakak itu Kakak tesnya agak udah mepet. Nah itu Kakak sempat invalid nggak sih Kak? Kan soalnya itu sensitif banget ya tesnya. Terus juga adaptif juga kan kalau DET itu. Nah itu Kakak pernah invalid nggak? Terus pertanyaan selanjutnya itu Kakak sebelumnya pas mau daftar ISMA itu persiapannya kayak reach out ke alumni-alumni ISMA yang sebelumnya nggak, kayak dapat mentoring gitu atau proofread gitu untuk isainya gitu Kak. Mungkin itu. Terima kasih. Oke, saya izin menjawab ya Pak Rio. Oke, yang pertama untuk DET-nya pernah invalid atau enggak? Alhamdulillah enggak. Aku tes 1 kali, alhamdulillah dalam waktu 48 jam, kurang dari itu skornya udah keluar. Karena aku sadar diri bahwa aku daftarnya mepet. Jadi aku sadar diri gimana nih caranya biar sekali aku tes tuh biar efektif nih. Aku tesnya, maksudnya biar langsung valid gitu hasilnya. Soalnya sebelum aku tes Duolingo kan banyak banget kan kepapar info. Aku lihat juga review-reviewnya kayak ada juga yang invalid, ada juga yang uangnya nggak balik. Waduh, itu kayak nakutin kan buat aku gitu. Jadi yang pertama, waktu itu aku tes itu pada saat bulan puasa. Jadi aku tuh tesnya waktu menjelang sahur, itu jam 2 malam, jam setengah 2 atau jam 2 malam gitu. Sampai teman-teman bisa minta bantuan juga sama orang rumah, sama orang tua. Waktu itu bapak aku sampai jaga di depan rumah gitu loh. Jadi kalau ada yang mau tong-tongprek, diberhentiin, di stopin dulu, kayak jangan stop, anak saya lagi tes gitu, digituin. Jadi teman-teman bisa minta bantuan nih sama orang-orang rumah untuk mengkondisikan agar rumahnya itu tenang, nggak ada suara gitu, karena kan DIT sangat sensitif kan sama suara-suara atau pergerakan gitu. Yang kedua, waktu itu aku tesnya di belakangku itu ada kaca. Jadi dari situ kaca itu akan memantulkan gimana sih pergerakan aku, dan setahu aku tips kaca ini juga banyak banget yang ngasih di Google, atau kayak teman-teman bisa lihat reviewnya Duolingo, itu banyak banget yang menyarankan kalau misalkan pengen tesnya valid bisa taruh kaca di belakang. Nah waktu aku juga taruh kaca di belakang gitu loh. Jadi kayak alhamdulillah pas-pasan kayak ada kaca buat kaca rias gitu, terus aku tesnya di depan kaca rias itu, dan depanku tuh laptop gitu. Jadi dari Duolingo-nya bisa memastikan bahwa aku nggak berbuat curang, nggak ada pergerakan yang aneh, dan lain sebagainya gitu. Nah dari itu, makanya alhamdulillah dalam waktu kurang dari 48 jam itu hasilku udah bisa keluar. Jadi alhamdulillah valid. Jadi teman-teman mungkin bisa pakai tips-tips ini ya, terutama yang tips naruh kaca di belakang itu gitu. Terus yang kedua adalah, yang kedua apa tadi? Mentorship dari alumni. Oh iya, makasih Pak. Terus yang kedua untuk mentorship dari alumni. Waktu itu, waktu aku daftar ISMA, kan aku kan mau ke USM sama Hanyang. Setahu aku tuh waktu itu anak-anak ISMA-nya tuh belum pada pulang. Aku sempat nge-reach out anak-anak ISMA, tapi kayak mereka tuh slow respon banget. Mungkin masih sibuk ya di host university-nya masing-masing. Dan waktu itu aku daftarnya juga mepet gitu. Jadi aku belum punya kesempatan untuk dapat mentoring atau dapat proofread dari mereka. Tapi karena aku udah mencoba, yang penting kan aku udah coba reach out, tapi ternyata waktunya mepet dan terbatas, mereka juga belum sempat balas gitu kan. Akhirnya
aku sadar diri sekali lagi. Akhirnya aku proaktif sendiri, aku cari di Google, aku cari di YouTube, kan mereka banyak kan sharing-sharing tentang tips esai atau tips interview gitu kan, aku cari itu di situ. Atau teman-teman kan bisa join grup preparation ISMA tahun 2023 itu ada di Telegram gitu loh. Jadi kayak semua anak-anak dari seluruh Indonesia mau daftar ISMA, biasanya di situ mereka tukar informasi. Nah, teman-teman bisa proaktif nyari informasi di situ. Begitu Pak jawaban saya. Iya, siapa tadi, Rizda sudah terjawab ya. Ya, sudah Pak. Sudah, terima Kemudian kasih. ya tadi Nabila Azhara sepertinya resen, apakah jadi bertanya? Mohon maaf, tadi sudah ada yang bertanya, Pak. Terima Oke, kasih. oke. Yang lain apakah ada lagi? Belum ada ya. Kalau memang belum ada karena Permisi Bapak. oh iya, silakan. Oh ya, selamat pagi untuk Pak Ria dan Mbak Diba. Sebelumnya saya izin bertanya. Mungkin pertanyaan pertama itu kayak informasi tentang apakah benar kalau kita ikut IISMA itu artinya kuliah kita tuh jadi lebih 1 semester gitu. Walaupun di surat tadi kan ada ya kayak bakal terkonversi 20 SKS, tapi apa ada nggak sih kayak kemungkinan case itu tuh bisa terjadi? Dan pertanyaan kedua itu untuk Kak Diba itu kan ada tentang reimburse tadi ya. Nah, tadi kan Kak Diba itu dapat reimburse dari fakultas yang Duolingo test, tapi setelah itu kan ada pengurusan visa dan tiket dan lain sebagainya. Nah, itu dananya itu apakah sudah dapat reimburse dari Kemendikbud atau pakai dana Kak Diba sendiri? Terima kasih. Terima kasih semua ya. Silakan gitu. Baik Pak, terima kasih. Oke, untuk yang pertama, apakah ada change nanti semester kita bakalan lebih atau kayak lulusnya lebih lama itu ya kasarnya? Iya, ada change kayak gitu. Tapi kembali lagi itu tuh kembali ke individu masing-masing. Ternyata waktu dulu tuh aku dengar-dengar dari alumni yang udah ikutan ISMA tahun 2021 itu mereka banyak yang bilang bahwa kan aku nih ikut ISMA ini udah semester 7 ya di sini. Ini maksudnya kayak udah waktu-waktunya skripsi gitu kan ya. Terus kayak banyak yang dengar juga, ya nanti di sana nggak boleh skripsi, ISMA tuh nggak boleh skripsi gitu. Aku kayak banyak dengar kabar itu. Dari Telegram juga aku dengar gitu. Tapi ternyata waktu aku nyampe sini nggak se-strict itu loh selama kegiatan akademik kita di sini itu bisa dijalankan dengan baik selama kita balance gitu. Jadi di sini aku lihat teman-teman aku juga sambil pada sempro, sambil pada ada juga yang sampai kemarin udah sidang yang paling akhir itu di proposalnya itu ada juga yang kayak gitu. Jadi itu nanti tergantung sama diri kita sendiri-sendiri. Mungkin akan telatnya adalah ketika tadi yang Pak Rio sebutkan bahwa kalau course yang kita ambil itu nggak bisa dikonversi, jadi kan kita kesininya kayak sia-sia gitu kan, karena kita udah spend time 1 semester, ternyata matkulnya nggak bisa dikonversi. Bukan sia-sia sih, maksudnya kayak sayang gitu kan, ternyata nggak bisa dikonversi, jadi kita bisa nambah. Kalau itu oke buat teman-teman ya nggak apa-apa, tapi kalau misalkan teman-teman pengen tetap kuliahnya tuh on track, teman-teman bisa, benar tadi kata Pak Rio, teman-teman bisa pastiin dulu nih ke Kaprodi, mana nih matkul-matkul atau course yang teman-teman bisa ambil dan linear sama prodinya teman-teman masing-masing gitu. Jadi untuk apakah nanti mundur kuliahnya atau lulusnya itu relatif ya, jawabannya tergantung teman-teman dan juga gimana situasi akademiknya teman-teman masing-masing gitu. Terus yang kedua adalah masalah reimbursement. Jadi yang masalah reimbursement Duolingo itu setelah aku selesai Duolingo itu aku tanya dulu kan ke wakil dekanku. Nah, di wakil dekan psikologi itu aku tanya, gimana ya Bu, ini bisa di-reimburse atau enggak? Dan setelah dikasih izin, wah ternyata bisa di-reimburse, artinya aku baru mengajukan suratnya gitu kan. Nah, terus yang kedua untuk visa dan juga tiket. Visa, tiket, aku tambahin satu lagi adalah paspor. Jadi yang pertama paspor itu kita bikin sendiri, pakai uang kita sendiri, karena nanti visa itu bakalan dikasih reimburse-nya sama ISMA. Jadi awalnya ketika kita mengurus visa itu awalnya kita pakai uang kita sendiri. Kalau aku kemarin alhamdulillah ngajuin ke fakultas untuk dibantu, ditalangin dulu dan alhamdulillah fakultas aku mau bantu gitu. Jadi teman-teman nanti kalau udah lulus ISMA, amin, bisa tanya dulu ya ke fakultas gimana nih bisa ditalangin dulu atau enggak gitu. Terus setelah aku berangkat ke Malaysia, baru nih uang visanya itu baru di-reimburse sama ISMA-nya dan kemudian aku balikin ke fakultas gitu.
Terus masalah uang tiket, kalau uang tiket ini udah langsung dibeliin dari ISMA-nya, jadi bukan kita yang beli sendiri. Jadi udah deh, teman-teman tinggal receive email aja, tiba-tiba udah ada namanya, bagasinya berapa, tempat duduknya di mana, udah aman deh, itu tiket udah dari ISMA-nya gitu. Jadi yang perlu teman-teman siapin untuk keuangan mungkin paspor sama visa, tapi alhamdulillah aku ke Malaysia ya, jadi nggak semahal itu. Terus kalau misalkan teman-teman keberatan juga, mungkin bisa tanya ke fakultasnya juga prodi masing-masing, apakah bisa bantu ditalangin dulu atau enggak, begitu. Itu Pak Rio. Thank you juga menambah yang kita sampaikan ya terkait kuliah, apakah bisa lebih lama. Saya coba lihat dari perspektif ini. Teman-teman mau nggak investasi 1 semester? Maksudnya separah-parahnya mau mundur lulusnya ya. Menurut teman-teman worth it nggak 1 semester di luar negeri? Apa ya, berkegiatan, kemudian punya teman-teman internasional, kemudian merasakan academic vibes yang berbeda di luar negeri, itu dikembali lagi nih teman-teman, siap nggak kalau kayak itu, mau investasi seperti itu nggak, bisa diolah nggak hasil dari ISMA setahun itu, bisa kita exercise nggak buat kualitas kita sendiri setelah lulus nanti gitu loh. Jadi benar-benar seperti yang disampaikan juga, konsultasi dulu dengan Kapolri, bisa nggak program studinya atau mata kuliahnya itu mengkonversi atau merekognisi ketika kita datang, jangan sampai nggak bisa ya. Ya emang ada rasa eman-emannya. Kita kan pengennya kan keluar, pulang-pulang sudah pengetahuan nambah, mata kuliah bisa dikonversi dan direkognisi ya, kemudian punya pengalaman dan lain sebagainya biar termaksimalkan pengalamannya ya. Itu kemudian yang itu ya, bisa penerbangan seperti yang Diba sampaikan, paspor itu hal yang wajib teman-teman punya dan urus sendiri ya, karena paspor itu dokumen pribadi. Jadi silakan mulai siap-siap kalau mau mendaftar ya mulai bikin paspor begitu. Kalau terakhir saya bikin itu masih 355 kalau tidak salah biayanya bikin paspor baru. Itu sih untuk menambah yang disampaikan Diba. Oke, terakhir sebelum kita tutup karena sudah hampir jam 11 teman-teman. Satu pertanyaan lagi, silahkan. Oke, kalau memang tidak ada, saya akan serahkan ke Diba. Silahkan diprovokasi teman-temannya biar semangat ikut ISMA, silahkan. Oke, siap Pak. Oke teman-teman, aku senang ya. Alhamdulillah pendaftar ISMA dari Unisula itu banyak gitu ya untuk tahun ini. Gitu. Jadi teman-teman semangat. Apapun nanti pilihan kampus teman-teman, mau jauh ataupun dekat, pasti bakal ada hal-hal valuable yang bakal teman-teman dapetin. Benar tadi kata Pak Rio bahwa kalaupun iya misalkan nanti teman-teman kuliahnya mundur, ya nggak apa-apa karena alasannya ISMA, karena alasannya adalah untuk alasan yang sangat valuable dalam hidup teman-teman. Jadi itu nggak apa-apa. Aku ngerasain di sini kayak untuk untuk bisa ngelatih diri kita sendiri, mengenali diri kita sendiri. Kalau jauh dari lingkungan atau zona nyaman kita di Indonesia itu gimana sih cara kita bertindak. Kita juga bisa tahu nanti gimana caranya kita untuk berinteraksi secara global sama teman-teman kita di sini. Karena nggak cuma ketemu sama orang native yang di sini, tapi juga banyak juga teman-teman yang pertukaran pelajar dari banyak negara. Jadi kita juga banyak banget nih koneksi dan networking-nya di sini gitu. Jadi bismillah teman-teman siapkan dengan baik. Jangan lupa banyak konsultasi sama Kak Prodi, konsultasi juga sama Pak Rio gitu. Terus yang terakhir adalah kalau misalkan menurut aku ketika daftar ISMA itu hal yang harus disiapkan selain kayak administrasi dan lain sebagainya adalah mental kita dan juga keikhlasan kita. Itu hal yang paling diuji ketika aku mendaftar ISMA tahun kemarin. Jadi teman-teman semangat, bismillah bisa, siapkan yang terbaik, niatkan untuk hal baik juga, insya Allah Allah bakal kasih hal-hal baik juga ke kita nantinya. Begitu. Terima kasih Pak Rio, semangat. Terima kasih Diba sudah hadir ya dan menyemangati teman-teman yang sedang mendaftar dari Unisula. Semoga sebagai penutup ya, alhamdulillah Unisula itu sudah jalan 2 tahun ISMA ya. Kita selalu pecah telur, maksudnya ada angkatan pertama ada 1 dulu Mbak Kak Lulu, ini angkatan kedua ada Kak Diba ya teman-teman ya. Semoga di angkatan ketiga ini Unisula bisa nambah lebih dari 1 ya.
biar kita punya global connection kemana-mana dan bisa dibawa networknya ke teman-teman semua. Jadi tetap semangat, niat yang baik, didoakan yang baik, kemudian berusaha dengan baik, begitu ya, diluruskan niatnya. Semoga kita senantiasa dimudahkan, khususnya dalam pendaftaran ISMA ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir pada pagi hari ini. Jangan lupa diproses ya next step-nya yang tadi sudah kita bahas bersama. Kemudian tetap semangat, tetap berdoa. Mari kita tutup acara pagi atau siang ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Diba sudah datang, sehat-sehat selalu. Nanti kalau pas pulang kita bikin sharing session lagi deh ya buat teman-teman yang lainnya. Terima kasih Pak. Thank you. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you teman-teman. Terima kasih Pak, terima kasih.